Pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai manajemen risiko dan asuransi. Jadi ada dua bagian pokok dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada manajemen risiko. Pada awalnya hanya manajemen risiko saja yang berkembang, ya. Belum ada asuransi. Nanti asuransi itu belakangan. Ketika ada pemikiran untuk mengalihkan suatu risiko ke yang lainnya atau membagi, ya. Lama kelamaan ada organisasi atau perusahaan yang tidak sanggup menangani risiko yang dialami, maka ada pemikiran bagaimana ketika risiko itu ditransfer, ya, dibagi, maka lahirlah asuransi, ya. Nanti berbentuk asuransi. Asuransi, nanti pembahasan kita asuransi itu ketika setelah UTS akan kita banyak membahas mengenai asuransi, ya, kemudian hubungannya dengan risiko. Nah, risiko itu adalah kemungkinan sesuatu yang terjadi yang tanpa kita duga, ya, atau ketidakmampuan kita meramal masa depan. Jadi kalau ada di sini yang bisa meramal masa depan, ya, bisa mengetahui masa depan, mungkin bisa menghindari risiko. Tetapi ada juga orang yang bisa meramal sejarah, ya. Maksudnya kalau di dalam Islam itu, dalam Quran sendiri misalnya dikatakan sejarah itu bisa peristiwa masa lalu gitu. Dan masa depan itu bisa dihubungkan dengan sejarah. Jadi orang kadang-kadang bisa membaca masa depan itu karena belajar dari sejarah, ya. Maka konsep kalau ingin menguasai apapun itu, ya, terutama dalam bidang kebijakan politik, maka kita harus memahami sejarah. Indonesia itu tidak bisa dibawa menuju masa depan yang baik kalau tidak memahami sejarah. Karena ada sejarah, itu tidak bisa dihilangkan, ya. Jadi bicara sejarah masa kini dan masa depan itu sangat penting. Dan manajemen risiko di situ mencoba memberikan penawaran untuk mengurangi ataukah mengurangi risiko, bisa juga membagi risiko atau mentransfer risiko itu sendiri. Nah, risiko bisa dikatakan sesuatu yang berkaitan dengan kerugian, ya, kerugian yang akan dialami yang tidak menentu di masa depan. Kalau dalam perusahaan itu sudah banyak, ya, contoh-contoh yang dilakukan oleh para manajer atau para divisi-divisi yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko. Beberapa bulan lalu di perusahaan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah itu terjadi kebakaran di atas, ya, di atas gedung itu. Ada yang memilih cara melompat itu, ya, karena pikirannya melompat dari gedung tinggi. Pikirannya kalau tetap di dalam dia juga terbakar api. Kalaupun melompat 50-50 antara meninggal atau cedera parah itu, ya. Itu pilihannya. Nah, maka kalau mau dicegah, maka menyiapkan beberapa peralatan untuk mencegah kebakaran, ya, atau pemadam kebakaran. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, memagari, misalnya pagar, para mesin-mesin itu dipagari supaya orang tidak mudah kecelakaan. Itu bisa dilakukan, ya, untuk mengurangi risiko. Kalau dalam perusahaan banyak contoh-contoh mengenai risiko itu sendiri yang kadang-kadang tidak diprediksi. Bisa saja berasal dari kesalahan kita sendiri pribadi, bisa karena kesalahan orang lain, bisa juga karena akibat dari kebijakan pemerintah. Maka dalam semester ini kita akan membahas dua mata kuliah yang cukup berkaitan, yaitu mengenai sektor publiknya, mengenai kebijakan tuh. Kebijakan publik itu nanti ada pengaruhnya, ya. Ada di kelas ini, ya, mengikuti mata kuliah Bapak mengenai manajemen strategi dan sektor publik. Oke. Contoh misalnya perusahaan, tahu Ajinomoto, ya, perusahaan Ajinomoto. Ya, itu dulu pernah mengalami, ya, goncangan dahsyat dalam perusahaannya, ya. Tahun 2001. Di sini sudah ada yang lahir 2001. Oh, belum? Oh, belum, ya. Oke.
Jadi 2001 itu Bapak masih SD, tapi sangat mengingat sekali peristiwa micin ya, micin yang dikuasai oleh Ajinomoto, tiba-tiba mengalami kolap ya, tiba-tiba mengalami bencana besar akibat penemuan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa di dalam Ajinomoto mengandung minyak lemak babi. Bayangkan itu aja, dari perusahaan yang sangat besar ini ya, digoncang oleh keadaan yang sangat dahsyat akibat satu penemuan dari pemerintah ya, yang ditangani oleh Majelis Ulama setelah melakukan verifikasi dan penelitian. Akibat itu perusahaan Ajinomoto mengalami penurunan yang sangat drastis. Masyarakat Indonesia terutama yang mayoritas Muslim itu tidak mau mengkonsumsi Ajinomoto lagi. Akhirnya kan berefek pada produk yang lain ya. Padahal yang ditemukan misalnya cuma misalnya satu produk, tetapi itu bisa berdampak pada produk yang lain. Maka saya pikir sampai hari ini belum begitu berkembang lagi seperti dulu ya. Karena mungkin ingatan seorang itu tahun 2001 itu sangat gempar ya, karena selama ini yang dikonsumsi itu dari produk Ajinomoto. Nah, itu salah satu risiko yang dihadapi. Risiko yang mengenai kebijakan, akhirnya Majelis Ulama mengharamkan. Akibat pengharaman dari kekuasaan, dari pemerintah misalnya, itu mempengaruhi bisnis. Jadi ada pengaruh antara kekuasaan dengan bisnis. Itu sebabnya negara kita banyak penguasanya ingin dikuasai oleh pebisnis. Mengapa? Karena kebijakan itu sangat penting untuk meluruskan usaha seseorang atau suatu kelompok atau suatu organisasi atau suatu perusahaan, atau disebut sebagai konglomerat misalnya. Konglomerat, para pengusaha besar tidak mau diganggu usahanya ya, supaya terus berkembang misalnya, dia terus mendapat pengaruh kepada kekuasaan. Nah itu sangat penting ya untuk dianalisa ya. Jadi manajemen risiko ini harus dibawa ke pemahaman yang lebih luas, yang lebih kompleks itu. Jadi tidak hanya melihat bagaimana menangani risiko, bukan hanya, tapi juga merambah ke hal yang lain, bahwa risiko itu terjadi bisa karena banyak hal gitu. Bisa karena faktor dari diri kita sendiri yang salah, faktor orang lain, atau dari faktor kekuasaan gitu. Dipahami jenis-jenis penanganan risiko. Yang pertama, menerima risiko ya. Kita harus menyadari betul bahwa kita hidup ini penuh risiko. Tidak ada manusia yang tidak punya risiko, gitu kan. Risiko berkendara misalnya kita sudah diantisipasi ya. Waktu Bapak masih madrasah aliyah waktu itu, kita masih menggunakan helm yang bukan helm seperti sekarang ya, seperti helm proyek ya. Cukup di atasnya saja, terus itu saja cukup itu. Tapi lama kelamaan kecelakaan begitu bertambah ya. Data dari kepolisian, kecelakaan lalu lintas itu makin parah akibat misalnya pelindung kepala yang kurang. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan standar ya. Ada standar nasional Indonesia, ada SNI, kemudian disuruh semuanya pakai helm yang lebih aman ya seperti dulu. Itu ada perubahan. Itu karena untuk mengurangi risiko kecelakaan itu. Kemudian dari segi kendaraan misalnya, dari segi kendaraan ada pajaknya yang keluar kita bayar, itu kan untuk masuk juga di asuransi gitu ya. Kalau ada kecelakaan itu bisa ditanggung oleh pihak asuransi karena kita sudah membayar gitu ya. Apalagi yang mengkredit, biasanya mengkredit dikasih juga biaya tambahan masuk ke pihak asuransi. Misalnya ketika dalam perjalanan pengkreditan itu belum lunas, tiba-tiba yang mengkredit itu meninggal, itu tidak boleh dilanjutkan, tetapi dihapuskan, dianggap lunas. Itu salah satu kebijakan ya, untuk melindungi para nasabah atau tidak memberatkan ya. Padahal kan sebenarnya bisa keluarganya yang lain yang menanggung.
Tetapi karena adanya asuransi yang telah kita bayar itu, baik itu kita meninggal sebelum cicilan motor atau mobil itu lunas atau tidak, itu kan itu mengurangi risiko. Kalau misalnya memang meninggal, misalnya baru 2 tahun bayar, 3 tahun lagi karena 5 tahun dalam jangkanya sampai selesai, baru berjalan, bahkan baru berjalan 1 tahun atau beberapa bulan saja, tiba-tiba meninggal itu yang mengkredit, itu bisa dianggap lunas. Ya, itu manfaatnya ya, ada namanya asuransi. Tapi kalau tidak ada asuransi, maka otomatis ada yang bertanggung jawab membayar itu. Cuma kelemahannya kalau misalnya kita membayar terus asuransi, ya, itu mirip-mirip BPJS ya. Tapi kita nggak pernah sakit misalnya, berarti kita cuma menyumbang terus. Sama dengan kendaraan, kita membayar terus biaya asuransi, tapi kendaraan kita aman-aman saja sampai selesai, ya. Sampai selesai pembayarannya, cicilannya misalnya, aman-aman saja. Ya. Kita anggap saja bersedekah itu ya, patungan. Gitu. Nah, ada juga yang seperti itu ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, begitu juga naik pesawat terbang. Ya. Biasa ada dikasih pilihan apakah mau mengambil asuransi atau tidak. Ada biaya tambahan sedikit, ya. Misalnya sekian. Pernah saya tanya apa manfaatnya? Katanya tiba-tiba kalau kecelakaan pesawat itu bisa ditanggung oleh asuransi gitu. Ya, oke. Tapi kalau tidak memakai asuransi ya tidak ditanggung. Ya. Oke. Tidak ditanggung biayanya, biaya penanganannya. Oke, itu jadi nanti kita akan membahas juga mengenai asuransi dan punya kaitan antara manajemen risiko. Ya.